Ada perjalanan pulang yang penuh lelah, dan ada perjalanan pulang yang membawa pulang sesuatu. Nova hanya ingin kembali ke Bekasi bersama keluarganya. Tetapi sejak melewati jalur hutan jati yang tak pernah ada di peta, mereka sadar satu hal. Mereka tidak lagi sendirian di dalam mobil itu. Setiap tikungan, setiap hentakan mesin, setiap hembusan nafas dingin dari belakang kursi adalah tanda bahwa ada penumpang lain yang ikut tanpa diminta. Dan dia ingin pulang. Malam itu seharusnya hanya menjadi perjalanan duka, perjalanan berat yang terpaksa ditempuh Nova sekeluarga dari Bekasi menuju Sleman. Ayah Nova baru saja meninggal karena sakit, dan Nova ingin tiba secepat mungkin agar bisa ikut mengurus segala sesuatu sebelum pemakaman dimulai. Suasana di dalam mobil sejak awal sudah muram. Rani duduk di samping Nova dengan mata sembab menahan tangis, sementara dua anak mereka, Vira dan Akbar, hanya bisa terdiam memahami bahwa kakek yang biasanya mereka kunjungi setiap lebaran tidak akan ada lagi. Langit sore merayap menuju gelap ketika mereka memasuki daerah Cirebon. Nova memutuskan berhenti sebentar untuk beristirahat sebelum maghrib. Mereka singgah di sebuah minimarket kecil di pinggir jalan, dikelilingi pepohonan besar dan lahan kosong yang mulai menguning tertimpa cahaya matahari terakhir. Suasananya terasa janggal, entah karena sedih atau memang ada sesuatu yang berbeda dari tempat itu. Nova turun lebih dulu untuk membeli minum dan sedikit camilan untuk anak-anak. Saat dia menuju pintu masuk minimarket, seorang pria muncul dari sisi bangunan. Penampilannya seperti tukang kebun. Bajunya lusuh penuh tanah kering, rambutnya acak-acakan, dan tangannya memegang sabit kecil. Namun yang membuat Nova tertegun bukanlah penampilannya, melainkan wajah pucat pria itu seolah tidak disentuh matahari selama berhari-hari. Pria itu menatap Nova cukup lama sebelum akhirnya berbicara. "Mas, entar dulu jangan jalan," katanya pelan tetapi tegas, dengan sorot mata yang tidak berkedip. Nova sempat mematung. Dia mencoba tersenyum sopan, mengira pria itu hanya memberi peringatan soal macet atau ada kecelakaan di depan. "Ah ya Pak, makasih ya," jawab Nova seadanya sebelum masuk ke minimarket. Dia tidak benar-benar memikirkan ucapan itu. Banyak orang suka memberi saran di jalan, dan biasanya tidak ada yang serius. Rani memandang dari dalam mobil dan begitu Nova kembali, dia langsung bertanya, "Mas, tadi bapak-bapak itu ngomong apa?" "Enggak kok, cuma ngingetin aja," katanya. "Jangan jalan dulu," jawab Nova sambil menyalakan mesin. Rani menatap Nova, ragu. "Ya udah, nanti aja berangkatnya. Kayak kurang enak gitu ngomongnya." Namun Nova menghela napas panjang dan menjawab, "Nggak apa-apa, ini masih sore, nggak mungkin kenapa-kenapa." Mobil pun kembali melaju, meninggalkan minimarket yang kini terlihat semakin redup di kaca spion. Nova memilih mengambil jalur alternatif untuk menghindari kemacetan arah selatan. Dia merasa keputusan itu tepat. Tidak ada kendaraan di depan mereka, jalan kosong, bebas hambatan. Tetapi justru dari situ, semuanya mulai terasa berbeda. Beberapa kilometer setelah belokan, suasana jalan berubah drastis. Di kiri kanan, hamparan sawah membentang luas, tanpa satupun rumah terlihat. Hutan jati di sisi kanan tampak makin pekat. Batang-batangnya berdiri diam, seperti sedang memperhatikan mobil mereka. Angin bertiup, tetapi tidak membawa dingin, justru terasa mati, pengap, dan membuat bulu kuduk berdiri. Nova Manganese. Biasanya, jalan pedesaan punya kesan ramah, sedikit cahaya dari rumah warga atau motor yang lewat. Tapi malam itu, jalan itu benar-benar kosong, terlalu kosong. Rani merapatkan jaketnya dan berkata pelan, "Mas, kok sepi banget ya? Ini benar jalannya?" Nova mengangguk, meski sebenarnya dia juga mulai ragu. "Iya, ini jalannya. Google Maps bilang lewat sini bisa tembus ke jalan besar." Vira yang tadinya tertidur mulai gelisah. "Ayah, kok gelap banget?" Nova mempercepat mobil sedikit, berharap segera keluar dari jalur itu. Namun beberapa menit kemudian, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Sebuah gerbang besi besar dengan papan peringatan di sampingnya tampak di kejauhan. Nova ingat gerbang itu warnanya hitam pekat dengan cat yang mulai terkelupas, dan papan kayu kecil bertuliskan sesuatu yang tidak sempat dia baca. Mereka melewatinya. 5 menit kemudian, Rani menggenggam lengan Nova erat-erat. "Mas, itu gerbangnya. Kayaknya kita udah lewat tadi." Nova melirik sekilas. Benar, gerbang yang sama, tapi dia mencoba menyangkal. "Ah, masa sih? Tadi gerbangnya beda kali." Rani menggeleng lambat. "Enggak, Mas.
Itu yang tadi. Sama persis. Nova mulai merasa ada yang tidak beres. Tetapi dia mencoba tetap fokus pada arah. Jalan lurus, tidak ada percabangan. Secara logika, mereka tidak mungkin berputar. Namun 5 menit kemudian, gerbang itu muncul lagi. Kali ini Nova berhenti bicara. Dia hanya menatap jalan dengan rahang mengeras. Dan ketika gerbang itu muncul untuk ketiga kalinya, Vira spontan bersuara dari belakang. "Ayah, kok muter terus?" Jantung Nova berdetak lebih cepat. Dia akhirnya menghentikan mobil di pinggir jalan dan mengambil ponsel untuk mengecek peta. Tapi sesuatu yang lebih janggal terjadi. Meski mobil berhenti total, titik biru pada peta tetap bergerak. Seperti mobil sedang melaju dengan kecepatan tinggi. "Ini apaan sih? Ini apaan sih?" gumam Nova. Suaranya turun hampir seperti bisikan. Tengkuknya meremang. Rani memegang tangan Nova erat, seolah takut jika sesuatu tiba-tiba muncul dari belakang. Hening yang menekan seolah menyelimuti mereka. Hanya suara mesin mobil dan gesekan daun yang terdengar. Tapi ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang tidak terlihat, tetapi terasa dekat, mengawasi mereka. Di saat itu, Nova akhirnya menyadari satu hal. Semua mulai terasa salah. Dan malam itu, perjalanan mereka baru saja memasuki sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika apapun. Setelah berulang kali memutar jalur yang sama dan hampir kehilangan harapan, akhirnya mereka menemukan sebuah tikungan besar di ujung jalan sempit itu. Tikungan itu seperti muncul tiba-tiba, seolah tidak ada sebelumnya. Nova memutarnya pelan, dan detik berikutnya, deretan pohon jati yang gelap itu mendadak berakhir. Mereka keluar ke jalan yang lebih lebar, lebih terang, dan lebih masuk akal. Perasaan seperti terjebak dalam lorong tanpa pintu keluar perlahan menghilang. Tak lama setelah itu, mereka melewati sebuah masjid kecil. Masjid itu berdiri sendirian, dikelilingi rerumputan liar dan satu pohon besar yang menjulang tepat di sampingnya. Cahaya lampu di serambi masjid berwarna kekuningan, redup, seperti lampu yang hampir mati. Nova tidak memikirkannya terlalu jauh. Yang penting mereka sudah keluar dari jalanan aneh itu. Dia menarik napas lega. Akhirnya keluar juga, gumamnya sambil menepuk-nepuk setir. Tetapi kelegaan itu hanya bertahan beberapa detik. Tepat setelah melewati masjid kecil itu dan naik sedikit ke jalan utama, mobil mereka tersentak pelan, lalu mati total. Mesin mengeluarkan suara seperti ditarik paksa sebelum benar-benar padam. Semua lampu dashboard meredup. AC berhenti bekerja. Mobil meluncur sendiri beberapa meter sebelum berhenti. "Mas, kenapa?" Rani langsung panik. "Nggak tahu, mati sendiri." Nova mencoba menyalakan mesin lagi. Tapi yang terdengar hanya suara klik pendek seperti aki hampir habis. Tidak ada tanda mobil akan hidup. Ketika dia melihat panel bensin, jantungnya mencelos. Jarum bensin turun drastis. Bensin yang tadinya penuh, sekarang tinggal setengah. Padahal jarak yang mereka tempuh cuma beberapa kilometer sejak mengisi terakhir kali. "Loh, ini kok bensinnya berkurang banyak banget?" Nova menggosok matanya, memastikan dia tidak salah lihat. Rani tidak menjawab. Dia sudah turun dari mobil untuk mengecek kondisi luar. Tidak lama kemudian, terdengar suara kecil dari luar. Mas! Astagfirullah." Nova keluar cepat. Rani berdiri di depan mobil sambil menutup mulutnya dengan tangan. "Mas, lihat, mobilnya penuh lumpur," katanya sambil menunjuk bagian bawah mobil. Nova langsung menunduk. Benar, lumpur tebal menempel di bumper, di sela-sela roda, bahkan di pintu bagian bawah. Ban mereka juga basah dan penuh tanah, seperti habis melewati sawah atau kubangan besar. Padahal, selama beberapa jam terakhir, jalan yang mereka lewati hanya aspal kering dan bebatuan. Tidak ada sawah, tidak ada lumpur. Tidak ada yang bisa menjelaskan kenapa mobil bisa berlumpur seperti habis masuk ke rawa. Anak-anak mulai gelisah di dalam mobil. Akbar bertanya, "Ayah, kenapa berhenti?" Sementara Vira hanya memeluk bonekanya erat-erat. Matanya tidak berani menatap jendela. Nova mencoba mendorong mobil sedikit. Dengan susah payah, setelah didorong dan ditunggu sekitar 15 menit, akhirnya mobil bisa hidup kembali. Suara mesinnya pelan, seperti dipaksakan, tetapi cukup untuk membawa mereka kembali ke jalan raya. Mereka tidak mengatakan apapun selama hampir 1 jam perjalanan berikutnya. Rani hanya menatap lurus ke depan, tangan gemetar memegang botol minum. Nova fokus mengemudi, berusaha mengabaikan rasa merinding yang sejak tadi menempel di tengkuknya. Begitu mereka sampai di Sleman,
mobil tetap berjalan meski terdengar berat. Mereka akhirnya tiba di rumah keluarga Nova, dan pemakaman ayah Nova berlangsung dengan tenang. Walaupun suasana sedih masih tebal, gangguan perjalanan membuat Nova merasa ada sesuatu yang tidak beres mengikuti mereka. Tapi dia memilih diam. Dia tidak ingin menambah beban keluarga. Namun ketenangan itu hanya berlangsung sebentar, karena perjalanan pulang ke Bekasi ternyata jauh lebih mengerikan dibanding perjalanan datang. Setelah pamit dari keluarga dan melewati Magelang, Nova memutuskan berhenti di sebuah warung kecil di pinggir jalan. Warung itu seperti warung jadul, bangunan kayu sederhana dengan atap seng dan lampu temaram. Cahaya lampunya berwarna kekuningan, tetapi redup, seperti lampu yang sudah hampir putus. Penjualnya seorang ibu berkerudung yang berdiri di belakang meja kayu. Wajahnya tidak jelas karena tertutup bayangan, tapi Nova bisa melihat dia tersenyum tipis. Senyum yang tidak benar-benar terasa sebagai senyum ramah. Gerakannya pelan, terlalu pelan untuk ukuran manusia biasa. "Beli air mineral sama cemilan ya, Bu," kata Nova. Si ibu mengangguk lambat, kemudian mengambil beberapa barang dengan gerakan kaku. Nova sempat memperhatikan tangannya, kurus, pucat, dan dingin ketika bersentuhan dengan plastik bungkus makanan. Rani menelan ludah ketika melihat ibu itu mengambil minyak kayu putih yang terlihat sangat lama. Tulisan di botolnya pun model lama, mirip cetakan tahun 90-an. Setelah membayar, mereka kembali ke mobil. Rani membuka botol air mineral untuk diminum, tapi langsung menghentikan gerakannya. Dia mengangkat botol itu ke arah lampu mobil dan matanya melebar. "Mas, ini airnya keruh." Nova mengambil botol itu. Cairannya memang tidak jernih seperti biasanya. Ada semacam serpihan kecil mengambang di dalamnya, seperti debu atau pasir halus. Yang benar. Nova memeriksa makanan ringan yang mereka beli. Kemasan chips yang dia pegang, warnanya sudah memudar dan terasa rapuh. Saat dia membaliknya untuk melihat tanggal kedaluarsa, tenggorokannya langsung kering. Tahunnya 1995. Rani memeriksa minyak kayu putih. Tanggal kedaluarsanya sama. Di tahun ke-1995, Nova menatap Rani. Wajah mereka sama-sama pucat. Nggak mungkin ada toko yang masih jual barang tahun segitu. Belum sempat mereka kembali ke warung untuk menanyakan, sebuah truk dari arah belakang melintas dan membuat mereka terpaksa melanjutkan perjalanan. Nova meyakinkan diri bahwa mungkin barang di warung itu memang stok lama, tetapi hatinya menolak percaya. Ada sesuatu yang lebih tua, lebih aneh, lebih tidak hidup daripada sekadar barang lama. Beberapa kilometer setelah warung itu, ketegangan meningkat ketika mereka melihat rombongan orang berjalan di bahu jalan. Tidak seperti orang biasa yang hendak pergi atau pulang dari suatu tempat. Mereka berjalan berbaris, menunduk, mengenakan pakaian lusuh tanah, seperti baru keluar dari lumpur. Bau wangi samar memenuhi udara, bau khas bunga Kamboja, wangi yang identik dengan makam baru. Vira menoleh lewat jendela dan langsung berkata lirih, "Ayah, mereka kayak nggak punya muka." Jantung Nova serasa berhenti. Dia langsung bersuara tegas, "Tutup mata semua. Jangan lihat keluar." Rani menutup mata Anok Kainania sambil bergumam doa. Nova menatap lurus ke depan, berusaha tidak melihat mereka, meski keinginan untuk melirik sangat kuat. Begitu rombongan itu terlewati, Nova memberanikan diri melihat kaca spion untuk memastikan apakah mereka sudah jauh tertinggal. Tapi yang terlihat di kaca spion justru membuatnya hampir kehilangan kendali. Tidak ada siapa-siapa. Jalan di belakang kosong. Tidak ada bayangan manusia. Tidak ada rombongan. Tidak ada apapun. Seperti mereka tidak pernah melewati siapapun. Padahal Nova baru saja melihat mereka dengan mata kepala sendiri. Perjalanan semakin larut hingga akhirnya mereka tiba di rumah teman Nova di Wonosobo. Temannya, Ardi, menyambut mereka dengan heran. Mukanya pada pucat amat. "Kenapa?" Belum sempat Nova menjelaskan semuanya, Vira berkata, "Ayah tadi lihat orang gak punya muka." Ardi langsung menatap Nova serius. "Masuk dulu deh." Cerita pelan-pelan. Setelah minum dan menenangkan diri, Nova menceritakan semua yang terjadi sejak di Cirebon. Jalan yang berputar-putar, gerbang yang mereka lewati berulang kali, masjid kecil tempat mereka keluar mobil yang berlumpur aneh, hingga rombongan orang tanpa muka dan warung dengan barang kedaluarsa tahun 1995. Ketika Nova menyebut masjid kecil tempat mereka keluar dari jalan hutan jati, Ardi langsung terdiam. Wajahnya berubah pucat. "Lu keluar di samping masjid kecil?" tanya Ardi.
Suaranya menurun. "Iya," jawab Nova, bingung dengan ekspresi temannya. Ardi memandang Nova lama sebelum akhirnya berkata pelan, "November, itu jurang bro. Jurang dalam banget. Mobil lo nggak mungkin lewat situ. Nggak ada jalan sama sekali di samping masjid itu." Suara Ardi bergetar ketika melanjutkan, "Kalau lu lewatin situ, itu bukan jalan dunia." Ruangan jadi hening. Nova menoleh ke arah Rani yang sekarang sudah gemetar. Anak-anak duduk merapat di sofa, wajah bingung dan takut. Nova menelan ludah. Kalau jalan yang mereka lewati bukan jalan dunia, lalu apa? Jalur siapa? Jalur untuk apa? Dan pertanyaan terbesar yang sejak tadi menghantui Nova muncul kembali di pikirannya. Jika mereka masuk ke jalur itu, siapa atau apa yang ikut keluar bersama mereka? Perjalanan dari Wonosobo menuju Bekasi awalnya terasa lebih ringan setelah mereka beristirahat di rumah Ardi. Tapi begitu roda mobil kembali menyentuh jalan raya yang dingin dan basah oleh embun pagi, rasa ganjil itu muncul lagi. Bukan hanya pada mesin mobil yang sejak awal sudah rewel, tetapi pada udara di dalam kabin yang seperti berubah sifat. AC sebenarnya dalam posisi mati. Namun, angin di dalam mobil terasa jauh lebih dingin dibanding udara luar. Rani berulang kali menggosok lengannya, sementara Vira dan Akbar meringkuk di kursi belakang. Saling bersandar meski cuaca sebenarnya tidak sedang hujan. Nova mencoba mengabaikan perasaan aneh itu. Dia mengatur napas perlahan, fokus pada jalan lurus yang membentang di depan mereka. Tapi setiap beberapa kilometer, mobil itu mendadak tersentak seperti kehilangan tenaga. Lampu dashboard meredup, speedometer turun, dan suara mesin melemah seolah ada sesuatu yang menghambat dari dalam. 2 kali Nova harus menepi hanya untuk menunggu mesin kembali stabil. Dan setiap kali mobil mati, udara dingin di dalam kabin berubah menjadi lebih menggigil. Dingin basah, seperti hembusan nafas seseorang dari jarak sangat dekat. Anak-anak mulai gelisah. Vira menggigit ujung sweaternya, menatap jendela seakan takut sesuatu menempel dari luar. Akbar yang biasanya cerewet, kali ini justru diam lama sebelum akhirnya berbisik, "Ayah, kok rasanya kayak ada yang duduk di belakang kursi ayah?" Nova hanya tersenyum kaku. "Nggak ada apa-apa, Dek. Capek kali." Tapi kata-katanya terasa hampa, bahkan bagi dirinya sendiri. Sore semakin merambat pelan. Langit mulai menguning, bayangan pohon memanjang di aspal, dan suara-suara dari radio mobil terdengar kresek-kresek seperti terhalang sesuatu. Beberapa kali sinyal hilang total, lalu muncul suara statis yang terdengar seperti napas berat seseorang. Rani mematikan radio tanpa komentar. Mereka semua ingin cepat sampai rumah. Ketika memasuki daerah Subang, Nova memutuskan untuk berhenti sebentar mengistirahatkan mobil. Ada sebuah warung kecil di pinggir jalan, berdinding bambu, dengan lampu kuning redup yang bergoyang tertiup angin. Meski tampak tua, tempat itu cukup ramai dilewati kendaraan lain. Setidaknya, itu membuat mereka merasa sedikit lebih aman. Mereka turun membeli minuman hangat dan beberapa makanan ringan. Rani memilih duduk sebentar sambil memijat pelipisnya. Vira pergi ke toilet, sedangkan Akbar menunggu di dekat mobil sambil memegang tangan Nova erat-erat. Ketika Nova baru saja membuka pintu mobil untuk mengambil dompet, Akbar tiba-tiba menjerit melengking, "Ayah, ada orang di belakang!" Nova langsung berbalik cepat. Kursi belakang kosong. Tidak ada siapapun. Tapi begitu Nova mendekat, bulu kuduknya berdiri. Udara di sekitar pintu belakang terasa sangat dingin. Seperti seseorang baru saja berdiri di sana dan pergi hanya sedetik sebelumnya. Ada hembusan tipis yang menyentuh tengkuknya. Dingin dan basah seperti embusan napas. Rani yang mendengar teriakan itu berlari keluar. "Ada apa? Ada siapa?" Nova hanya menggeleng pelan. "Enggak, mungkin dia salah lihat." Tapi wajahnya sendiri pucat. Pemilik warung, seorang lelaki tua dengan rambut sudah memutih sebagian, berdiri memperhatikan mereka. Dia mengusap dagunya yang keriput, lalu mendekati Nova dengan langkah lambat. Ketika sudah cukup dekat, suaranya berubah sangat pelan, seolah tidak ingin didengar orang lain. "Mas, kalau saya boleh saran?" Lelaki itu menatap Nova tanpa berkedip. "Putar balik sebelum Isya, hantar itu. Pulang." Nova terpaku di tempat. "Itu siapa, Pak?" Si bapak hanya menggeleng pelan. Tatapannya kosong, namun ada sesuatu di mata tuanya yang menunjukkan rasa kasihan, seperti melihat seseorang yang tanpa sadar membawa beban berat di punggung. "Dia ikut dari awal, Mas," ucapnya lirih. "Kasihan, dia nggak tahu jalan pulang."
Rani menutup mulutnya. Vira yang baru keluar dari toilet langsung merapat ke ibunya. Suasana mendadak berubah mencekam. Jalan raya yang tadi tampak biasa saja, kini terasa hening dan gelap, seperti menyembunyikan sesuatu di balik sorot lampu kendaraan. Tanpa berpikir panjang, Nova memutuskan mengikuti saran lelaki tua itu. Ada sesuatu dalam suaranya yang membuat Nova tidak berani mengabaikannya. Dia masuk kembali ke mobil, menstarter mesin yang kali ini membandel lebih lama dari biasanya. Begitu mobil menyala, mereka tidak langsung melanjutkan perjalanan ke Bekasi, melainkan memutar balik arah. Nova mengikuti jalan yang sama beberapa kilometer ke belakang, tanpa tahu apa yang sedang dia lakukan. Hanya mengikuti firasat yang mendadak terasa kuat. Ketika mencapai sebuah pertigaan kecil yang gelap, Nova menghentikan mobil. Anehnya, angin yang sebelumnya terus berhembus, tiba-tiba berhenti total. Tidak ada suara daun bergerak, tidak ada suara serangga malam. Semuanya diam senyap, seakan dunia menahan napas. Hening itu berlangsung lama, terlalu lama, hingga Rani harus menggenggam tangan Nova karena merasa takut. Vira mulai menangis pelan, sedangkan Akbar menutup wajah dengan bantal mobil. Kemudian, dalam hening itu, terasa sesuatu berubah. Udara yang dingin menggigit mendadak terasa lebih hangat. Seperti ketika seseorang yang tadinya berada di dekat mereka tiba-tiba berdiri dan berjalan menjauh. Lampu mobil yang semula redup seakan diselimuti kabut, kini terang kembali. Mesin yang sejak tadi tersendat-sendat berubah halus dan stabil. Bahkan AC yang tadinya mati total kini terasa normal. Tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas. Nova menelan ludah. Kayaknya dia udah turun. Suaranya gemetar tanpa dia sadari. Mereka tidak menunggu lebih lama. Nova memutar mobil kembali ke arah Bekasi dan melanjutkan perjalanan. Untuk pertama kalinya sejak berangkat, perjalanan terasa normal. Mesin tidak mati lagi, lampu tidak meredup, dan udara di dalam kabin kembali seperti semestinya. Anak-anak bahkan mulai terlelap karena kelelahan. Namun rasa penasaran Nova semakin besar. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, membuatnya bertanya-tanya, apakah lelaki tua di warung itu benar-benar manusia? Atau sama seperti sosok yang ikut bersama mereka, dia juga bukan bagian dari dunia yang sama. Beberapa jam kemudian, rasa penasaran itu mengalahkan rasa takut. Nova memutuskan untuk kembali mencari warung tempat lelaki tua tadi berada. Dia ingin mengucapkan terima kasih, atau setidaknya memastikan apa yang sebenarnya dia lihat sebelumnya. Rani sebenarnya menolak, namun Nova berkeras. Dalam hatinya ada dorongan aneh, seperti ada sesuatu yang belum selesai. Ketika mereka sampai di lokasi yang sama, Nova menghentikan mobil. Dia menatap keluar dengan bingung. Di sana memang ada sebuah bangunan, tapi bukan warung. Yang tersisa hanyalah sebuah bangunan reot, hampir rubuh. Temboknya dipenuhi jamur dan tanaman liar. Atapnya bolong di beberapa bagian, papan kayunya menghitam seperti terbakar matahari bertahun-tahun. Bangunan itu tampak sudah lama sekali tidak ditempati siapapun. Rani memegang tangan Nova erat-erat. "Mas, kita ditolong siapa?" Barusan Nova tidak bisa menjawab. Tenggorokannya tercekat. Bahkan udara di sekitar bangunan itu terasa mati, seperti menyimpan sisa-sisa cerita lama yang tidak ingin diingat manusia. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Nova akhirnya menemukan potongan terakhir dari teka-teki yang menghantui keluarganya. Semua berawal dari sebuah obrolan dengan mekanik yang biasa memperbaiki mobilnya. Mekanik itu tanpa sengaja menyebut bahwa mobil yang Nova beli adalah mobil bekas kecelakaan. Nova awalnya tidak terlalu memikirkan hal tersebut, hingga akhirnya dia mendengar kisah lengkapnya. Mobil itu pernah mengalami kecelakaan maut. Di dalamnya, seorang ibu hamil dan bayinya meninggal di tempat. Kecelakaan itu terjadi di jalan yang sama yang dulu dilewati Nova ketika menuju Sleman. Setelah kejadian itu, pemilik-pemilik mobil berikutnya selalu mengalami gangguan serupa. Penampakan perempuan membawa anak, suara tangisan bayi di dalam kabin, lampu mobil meredup setiap malam Jumat, serta bau wangi bunga Kamboja bau khas dari makam baru. Nova terdiam lama, mengingat kembali dinginnya udara di dalam mobil, suara napas tipis, dan sosok-sosok tanpa wajah yang mereka lewati di jalan. Semua itu seperti potongan puzzle yang kini menyatu dengan sangat jelas. Selama perjalanan panjang itu, mereka tidak hanya berkendara sebagai keluarga. Ada penumpang lain yang ikut bersama mereka. Seorang ibu yang tersesat, membawa bayinya, mencari jalan pulang yang tidak pernah berhasil dia temukan sejak hari kecelakaan,
Dan akhirnya, berkat lelaki tua di warung yang ternyata mungkin bukan manusia, mereka berhasil mengantarnya pulang. Namun Nova tahu satu hal dengan pasti, sosok itu tidak mengikuti mereka lagi. Atau setidaknya, itulah yang dia harap.